kita di evaluasi perencanaan pelaporan ini adalah tentunya yang pertama kita memetakan kebutuhan anggaran tahun yang akan datang. Tentunya sebelumnya harus diawali dengan identifikasi ke lapangan mengenai program dan kegiatan apa yang menjadi sasaran utama kita, yang menjadi indikator kinerja utama kita. Selain itu juga mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, misalnya visi dan misi gubernur kita harus tunjang khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Terus kemudian setelah tahun berjalan kita pun melakukan evaluasi, monitoring dan supervisi kegiatan. Artinya nanti apakah kegiatan yang sedang berjalan ini membutuhkan dukungan dana lagi di tahun kemudian. Terus kemudian kendala apa yang kita alami di tahun berjalan itu sehingga kita bisa melakukan perbaikan di tahun berikutnya. Selain itu juga menghubungkan apa yang menjadi kepentingan di daerah di 12 kabupaten kota ini dengan instansi vertikal kita yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam hal ini kan kita sebagai provinsi itu kan sebagai fungsi koordinator ya. Artinya kita akan memfasilitasi 17 kabupaten kota ini. Misalnya mereka ada usulan terkait kegiatan yang perlu didanai oleh anggaran alokasi khusus, dana transfer seperti DAK, utamanya di bidang sektor kelautan dan perikanan. Apabila tidak tertangani atau menjadi tugas bersama antara provinsi dan pusat, tentu ini akan mendapat perhatian sehingga dinilai apakah perlu atau tidak didanai oleh APBN. APBN dalam hal ini terutama kalau di daerah itu kita mengenal DAK dan dana alokasi khusus. Nanti tentu akan di pelaksanaannya akan disinergikan dengan kepentingan di daerah dan pusat, terutama mengenai kemajuan petani, terutama pembudidaya kalau di Sumatera Selatan, karena kita memiliki luas lautan yang tidak begitu luas, hanya dimiliki oleh 2 kabupaten yakni Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Kalau dalam hal ini kita kelautan dan perikanan tentu mempunyai banyak tantangan ya, terutama di kenelayanan, misalnya tentang asuransi nelayan yang jangkauan kita, pendanaan kita belum sampai ke semuanya. Terus kemudian seperti aksesibilitas masyarakat pembudidaya terhadap perbankan, sehingga itu yang terus kita dorong dan dibantu oleh teman-teman penyuluh di lapangan untuk memfasilitasi. Ada yang salah satu poinnya itu adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kalau kita di bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan ini tentu berupaya juga mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang seperti studi biru ke daerah yang memiliki prestasi, misalnya dapat nilai laktifnya A, seperti kemarin Jawa Timur kita kunjungi kiat-kiat mereka untuk mendapatkan penilaian itu, sehingga bisa ikut mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah ya tentu saja mensinergikan ya antara potensi yang ada di daerah, terus kemudian sumber daya yang kita miliki, sehingga kita bisa mencapai produksi yang maksimal yang diinginkan, sehingga bisa mensejahterakan khususnya para pembudidaya ikan, kemudian nelayan atau pengolah dan pemasar. Tentu nanti semua sektor, semua bidang ini ada bidangnya masing-masing yang akan langsung turun ke lapangan bidang teknis, baik sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Nanti baru kita anggarkan melalui sasaran program strategis yang tentu akan disesuaikan dengan kebijakan visi dan misi yang ada di pemerintah daerah.
ibu tahu tuh dia tuh orangnya di sini orangnya disiplin, disiplin waktu. Terus tuh waktunya jam kerja ya kerja, jamnya istirahat ya istirahat, makan siang, ya jamnya dia ada dinas luar ya dinas luar. Biasanya di sini karyawannya disiplin waktu. Ya mudah-mudahan ya dia bisa meningkatkan kinerja mereka ya, yang bisa melayani masyarakat yang lebih baik lagi gitu aja. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pentingnya peran Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalam meningkatkan sumber daya manusia maupun alam yang ada di daerah, merencanakan, mengevaluasi, menyiapkan, dan menghimpun data untuk program dan mencapai hasil yang diinginkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kita harus belajar sungguh-sungguh, tentu tidak hanya pelajaran yang ada di bangku kuliah saja, harus melihat banyaknya peranan luar karena zaman akan selalu berkembang, harus selalu melihat perkembangan zaman, jika tidak bisa ketinggalan. Sehingga kita tidak bisa bersaing dengan negara lain yang sudah lebih dahulu berkembang. If you're sick of your job, sick of your boss, if you feel like me, sing along now. Come on, come on. I don't need no 9 to 5 and girls sing. I don't need no 9 to 5. Everybody in the club come alive tonight and boys sing. I don't need no 9 to 5. Ain't nobody telling me to pay my bills. Living like a boss, here is how I feel. So just sing